Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu teks anekdot. Sebelum kita lebih jauh membahas apa itu teks anekdot, pernahkah kalian membaca sebuah cerita singkat yang isinya tentang guyonan, berbau humor, menggelitik, dan bahkan menjurus sebuah kritik? Nah, sebelum lebih jauh membahas itu semua, apa itu teks anekdot? Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan sebuah kritik. Selain itu, teks anekdot juga tidak hanya berbentuk sebuah cerita, dapat juga berbentuk dialog singkat antara dua orang tokoh. Teks ini pun, selain memberi kesan lucu dan humor, biasanya mengandung amanat atau pesan moral serta kebenaran secara umum yang difungsikan bagi pembaca. Kemudian, topik dalam teks anekdot. Yang pertama, layanan publik. Layanan publik biasanya membahas seputar iklan atau berbentuk layanan publik lainnya untuk diplesetkan dalam bentuk humor serta diceritakan dalam teks yang unik. Selanjutnya, politik. Politik biasanya membahas tentang sebuah kritik terhadap kinerja berbau politik dalam wujud humor serta dikemas secara unik. Selanjutnya, lingkungan. Lingkungan biasanya membahas kritik terhadap keadaan alam lingkungan sosial masyarakat serta kritik terhadap bagaimana cara mengenai hal-hal yang lebih baik untuk lingkungan sekitar. Selanjutnya, sosial. Sosial hampir sama dengan lingkungan, yaitu membahas tentang sosial masyarakat, namun lebih mendalam serta membahas cara berkehidupan bersosialisasi. Topik dalam teks anekdot biasanya menyangkut kehidupan nyata yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, struktur teks anekdot. Struktur dalam sebuah kalimat berfungsi untuk membuat sebuah teks menjadi lebih rapi dan sesuai serta benar-benar berbentuk. Adapun struktur teks anekdot yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi merupakan bagian penggambaran umum mengenai peristiwa yang diceritakan dalam sebuah teks agar pembaca dapat membayangkan peristiwa dalam teks tersebut. Yang dimaksudkan penggambaran umum di sini yaitu penggambaran awal mengenai situasi atau keadaan di dalam sebuah teks. Yang selanjutnya, orientasi. Orientasi merupakan bagian awal kejadian pada cerita atau latar belakang sebuah cerita terjadi. Orientasi di sini menceritakan mengenai awal kejadian yang berisi waktu, tempat, atau suasana dalam suatu peristiwa. Yang selanjutnya, krisis. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama yang dikemas secara unik dan juga tidak biasa. Di dalam krisis biasanya menjelaskan tentang masalah pokok utama di dalam sebuah peristiwa. Selanjutnya, reaksi. Reaksi merupakan bagian penyelesaian atau jalan keluar mengenai masalah dalam sebuah cerita dengan menggunakan cara-cara penyelesaian yang unik. Di dalam reaksi biasanya menjelaskan mengenai bagaimana suatu masalah itu dapat diselesaikan. Yang selanjutnya adalah koda. Koda merupakan bagian penutup dalam cerita yang biasanya berisi pesan atau amanat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang selanjutnya, contoh teks anekdot. Mari kita simak analisis contoh teks anekdot yang berjudul obat sakit kepala. Pada kalimat utama merupakan bagian abstraksi karena menggambarkan keadaan atau situasi umum, yaitu ditandai dengan kalimat, pada satu siang di bulan Ramadan ada seorang kakek dan cucunya sedang menonton televisi. Nah,
Kalimat tersebut merupakan penggambaran umum di dalam sebuah cerita yang berjudul obat sakit kepala. Nah, selanjutnya, kalimat kedua dan ketiga merupakan bagian orientasi karena menceritakan awal kejadian peristiwa itu terjadi. Ditandai dengan kalimat secara tiba-tiba sang kakek mengeluh sakit kepala dan meminta cucunya tersebut mengambilkan sebuah kotak obat di atas lemari es. Kemudian kalimat selanjutnya adalah bagian krisis, yakni dialog antara kakek dan cucunya. Mengapa disebut bagian krisis? Karena kalimat tersebut menceritakan masalah utama. Masalah utamanya yaitu ketika sang kakek minum obat pereda sakit kepala yang bermerek Bodrek. Dialog selanjutnya merupakan bagian reaksi, karena adanya reaksi yang terjadi dari sang cucu ketika si kakek meminum obat tersebut, lalu cucu tersebut mempertanyakan mengapa minum obat tersebut di saat sedang berpuasa. Kalimat yang terakhir merupakan bagian koda atau penutup. Pada kalimat tersebut, seakan-akan si kakek menutup pertanyaan si cucu dengan sangat santai dan sesuai anjuran iklan yang dilihat serta didengarnya. Nah, iklan yang didengarnya itu yaitu kalimat itulah okenya Bodrek, bisa diminum kapan saja. Nah, dari contoh obat sakit kepala ini, pesan yang dapat disampaikan dalam cerita ini bahwa sebuah kalimat iklan atau produk dapat mempengaruhi penonton. Setelah kalian menyimak analisis teks anekdot tersebut, pada pertemuan selanjutnya, Ibu harap kalian mampu menganalisis teks anekdot. Kalian bisa mencari contoh teks anekdot, lalu belajar menganalisis sesuai struktur teksnya, seperti contoh pada teks anekdot obat sakit kepala. Demikian yang dapat Ibu berikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian tentang teks anekdot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.